Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Salam. kabar sahabat Gelora dimanapun Anda berada? Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dimanapun sahabat Gelora berada. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Mirza. Saya adalah host untuk acara kita pada hari ini. Untuk acara hari ini kita akan membahas untuk mengenal salah satu tokoh ulama Nusantara yang begitu populer yang ada di Provinsi Banten, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan hari ini kita kedatangan salah seorang narasumber. Beliau adalah penggiat sejarah sekaligus akademisi. Dan hari ini beliau akan menceritakan secara lengkap tentang sosok ulama yang begitu dikagumi sampai mempengaruhi pemikirannya dalam khasanah keislaman yang ada di Indonesia. Assalamualaikum Pak Radik. Waalaikumsalam, Kang Mirza. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini saya sebutnya Ustadz apa Bapak nih biar enak. Bebas, mau bapak, mau mas, mau apa aja lah. Kang. Kang. Ustadz aja ya. Siap. Ustadz, saya pengen bertanya dong, coba dong ceritakan untuk kepada kami siapa sih sosok dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Ya. Jadi Syekh Nawawi ini adalah salah satu ulama yang dilahirkan di Indonesia, tepatnya di provinsi tempat saya tinggal sekarang, yaitu Provinsi Banten, sehingga dia diberi nama Al-Bantani. Dan di Kota Serang, kemudian Kecamatan Tanara. Kampungnya namanya Pesisir. Kampungnya namanya Pinggir Pesisir. laut. Itu adalah Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Saya sendiri sebenarnya baru 18 tahun tinggal di Provinsi Banten. Dan ketertarikan terhadap Syekh Nawawi itu ketika saya punya guru. Iya. Ustadz juga, kiai lah. Karena kita sedikit-sedikit mengaji biar ngerti agama begitu, Kang Mirza. Saya punya guru namanya di tempat saya tinggal, di kecamatan tempat saya tinggal itu guru saya namanya Kiai Haji Ahmad Suryadi. Beliau ini punya guru banyak. Salah satunya beliau berguru kepada Kiai Haji Abuya Yusuf bin Muhammad Said Caringin, Cisoka, masih Tangerang juga itu. Abuya Yusuf ini punya guru namanya Kiai Haji Suhaimi Padarincang, Pandeglang. Kiai Haji Suhaimi Padarincang punya guru Syekh Khalil Banjar Patroman, Ciamis. Syekh Khalil Banjar Patroman punya guru namanya Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Syekh Khalil Bangkalan punya guru namanya Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Begitu. Sehingga ketika saya tanya guru saya ini, dulu berguru ke siapa? Dulu berguru ke siapa? Lama-lama saya ketemu dengan nama yang membuat saya tertarik, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani ini. Kalau boleh tahu Ustadz, apa yang menarik dari Syekh Nawawi Al-Bantani hingga Ustadz merasa butuh untuk kita semua yang ada di rumah untuk mengenal sosok beliau lebih dekat? Karena beliau pertama sekarang sudah dinobatkan menjadi Bapak Kitab Kuning Indonesia. Kenapa bisa dinobatkan seperti itu? Karena produktivitas di dalam menulis itu nomor wahid Syekh Nawawi itu. Kalau yang lain masih belum sebanyak beliau. Jadi 5 ulama Indonesia yang menulis kitab dan paling produktif adalah Syekh Nawawi dari Tanara, Banten. Karena jumlah kitabnya lebih dari 100 buah kitab yang sudah ditulis oleh beliau. Karena kitab ini dipelajari sehingga nama itu sering disebut. Bukan hanya ajarannya sering dilaksanakan, tapi namanya kan disebut. Dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi dari tanah Banten. Begitu terus. Dan itu di seluruh pesantren. Safinatun Najah itu hampir, ini salah satu kitabnya, itu diajarkan di mungkin seluruh pesantren di Indonesia. Bahkan tidak hanya pesantren, di musola-musola, di masjid-masjid itu pun kitab-kitab beliau itu dibahas. Gitu. Apa yang dibahas oleh Syekh Nawawi dalam kitab-kitabnya sehingga menjadi runutan dari banyak pesantren yang ada di Indonesia? Yang pertama,
Tentu yang paling pokok adalah tentang ibadah. Karena di dalam Islam itu manusia diciptakan ya hanya untuk ibadah saja. Sehingga ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah tentang tata cara ibadah. Kalau di dalam istilah Islam itu namanya ilmu syariat atau ilmu fikih. Nah, di dalam kitab ini adalah penjelasan. Nah, kitab aslinya namanya Safinatun Najah. Ditulis oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Dijelaskan lebih detail tentang cara ibadahnya, niatnya bagaimana, sujudnya bagaimana, takbiratul ihram bagaimana. Terus itu juknisnya lah, kalau di istilah sekarang itu juknis, itu syarahnya. Itu dibikin oleh Syekh Nawawi, ditulis oleh Syekh Nawawi. Namanya Kasyifatus Saja. Jadi yang paling utama kitab-kitab beliau untuk memenuhi kebutuhan umat ini supaya bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi sampai ke atas. Itu dibuatlah kitab-kitab juknis, petunjuk teknis tentang tata cara ibadah. Teknis sekali karena bahkan sampai kan kita wudu taunya sampai siku ya. Iya, sampai siku sini. Nah, kalau tangannya kepotong sampai segini, wudunya bagaimana tuh? Itu dibahas di sini tuh. Sampai seteknis itu. Makanya saya menyebutnya juknis tadi. Kalau dalam bahasa agamanya namanya syarah. Siap. Ustadz Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah satu ulama yang ada di Nusantara yang menjadi imam besar Ya. di Mekah sana. Iya, bukan satu hal yang sangat mudah ya ketika pada saat itu, ketika belum ada pesawat, kereta api juga belum ada, dan pada saat itu mungkin Indonesia juga belum merdeka, tetapi perjalanan beliau sampai ke Mekah itu bagaimana Ustadz? Ya, beliau itu bisa menduduki jabatan seperti itu sebenarnya panjang. Tapi ada sebuah makalah dari beliau, makalah itu perkataan dari beliau. Ini tertulis di dalam buku yang baru saja saya temukan. Ini buku referensi sejarah primer. Kalau dalam ilmu sejarah ini referensi primer ini. Ditulis tulisan tangan. Tulisan tangan. Harganya juga masih Rp1.000. Tahun 1979. Ditulis oleh Ketua Yayasan An-Nawawi Tanara, Banten, yaitu Kiai Haji Rofiuddin. Jadi di dalam kitab ini, tulisan ini sebenarnya bahasa Indonesia ini. Tulisannya Arab, tapi ditulis dalam bahasa Indonesia. Contohnya fasal pertama kelahiran Syekh Nawawi, begitu tuh. Nah, di sini ada makalah. Innal ilma nurun muktabas. Jadi sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang menerangi. Sahibuhu mukarramun aina jalas. Dan pemilik ilmunya itu akan dimuliakan orang aina jalas, dimanapun berada. Anywhere. Everywhere. Begitu. Nah, sehingga jawaban dari Kang Mirza tadi, kenapa dia Syekh Nawawi ini begitu dimuliakan di tanah Arab, khususnya di Masjidil Haram, ya karena ilmu. Karena ilmu beliau. Apa buktinya? Beliau di dalam ilmu keislaman tidak hanya bisa membahas kitab-kitab fikih saja, tapi seluruh cabang ilmu keislaman itu beliau kuasai dan beliau membuat kitabnya. Mulai dari tafsir Al-Quran, beliau punya. Namanya Tafsir Al-Munir. Bahkan Tafsir Al-Munir ini sudah diuji di Al-Azhar University. Gimana tuh Ustaz ceritanya? Begini. Jadi Syekh Nawawi diundang oleh para doktor, para syekh, para ustadz di Mesir, di Al-Azhar University untuk memaparkan, karena Tafsir Munir yang dikarang oleh beliau itu sudah mulai dibaca dan dikonsumsi menjadi salah satu referensi di dalam dunia Islam, di dalam penafsiran Al-Quran. Akhirnya diundanglah Syekh Nawawi. Datang Syekh Nawawi. Dan Syekh Nawawi ini orangnya santai. Orangnya nggak terlalu tegang begitu. Bahkan kalau pakai baju, Kang Mirza, ini baju nih. Ini kan saya mohon maaf nih. Saya kan pakai kaos dalam nih. Iya. Ini kalau pakai baju itu dia dicopot bajunya. Disampin aja di pundak. Jalan aja begitu. Jadi nggak ketahuan kalau dia Syekh, nggak ketahuan. Begitu.
Ketika datang ke Al-Azhar University, beliau ditemani oleh asistennya. Sehingga dia jalan berdua nih, Syekh Nawawi dan asistennya. Namanya Pak Yusuf ini. Ketika datang, Pak Yusuf ini diajak berunding tentang sebuah persekongkolan. Tapi ini sebenarnya saking tingginya selera humor beliau ini. Iya. Pak Yusuf nanti kalau sudah sampai Al-Azhar University, Pak Yusuf yang naik mimbar, Pak Yusuf yang Syekh Nawawi. Saya nanti yang bawa tas nanti. Waduh, saya bagaimana jawab pertanyaan-pertanyaan dari para syekh, para doktor yang ada di Al-Azhar University? Kata Syekh Nawawi, tenang aja nanti saya ajarin caranya. Akhirnya betul, singkat cerita sampailah di Al-Azhar. Para syekh, doktor, ustadz, santri, mahasiswa, itu cium tangannya sama Pak Yusuf itu. Iya. Karena nyangka ya si Yusuf ini si Syekh Nawawi gitu ya. Yang mana Syekh Nawawi? Oh, yang ini, yang tinggi. Karena memang kebetulan Pak Yusuf itu dia tinggi, gitu, secara fisik lebih menarik daripada Syekh Nawawi. Cium tangan, wow, dipersilahkan duduk di kursi yang sudah disediakan, mungkin sofa begitu. Syekh Nawawi mah di dekat pintu, membawa tas, duduk di dekat pintu. Bisa jadi kalau di zaman sekarang mah nggak kebagian snack kali, nggak kebagian snack. Akhirnya silahkan Syekh Nawawi, kami dari Al-Azhar University sudah membaca kitab tafsir Munir karangan Anda. Sekarang silakan Anda di mimbar. Nanti kami ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Gitu. Naiklah Pak Yusuf. Jadi begini, para syekh, para doktor, para asatid, saya ini dari Jawa sampai ke Mesir itu berhari-hari perjalanannya dan saya lelah sekali ini. Kalau boleh saya mau istirahat dan insya Allah nanti pertanyaan dari para syekh akan dijawab oleh asisten saya yang bernama Yusuf. Itu ada di sana. Yusuf silakan ke sini. Ada Syekh Nawawi itu. Iya. Yang ada di pinggir pintu. Naiklah Syekh Nawawi. Pak Yusuf istirahat. Mungkin dalam hatinya dia yes. Karena terbebas dari cecaran pertanyaan para syekh itu. Semua pertanyaan dilalap habis. Mulai dari pertanyaan esai, pilihan ganda, isilah titik-titik di bawah ini, itu semua pertanyaan dilalap habis oleh Syekh Nawawi. Semua terkagum-kagum. Ini baru asistennya ini. Bagaimana Syekh Nawawi yang asli seperti apa kira-kira? Begitulah. Jadi Syekh Nawawi hobinya bercanda. Ya, santai, bercanda. Bahkan sepulang dari Mesir dia kembali lagi ke Mekah begitu. Ada orang Mesir yang masih penasaran karena mungkin waktu itu nggak ikut hadir itu. Cari, samperin ke Arab. Lagi nyapu halaman Syekh Nawawi. Nyapu halaman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau ketemu dengan Syekh Nawawi. Oh, tunggu aja Pak. Orangnya lagi di dalam. Bapak siapa? Saya tukang sapunya. Nyapu selesai, pulang. Bapak tunggu sini ya. Nanti kalau Syekh Nawawinya udah siap, saya panggilin. Akhirnya ini orang masuk ke rumah, mandi, pakai baju kebesaran Syekh. Ulama gitu. Keluar lagi buka pintu. Ya, sini Pak, silakan. Mau ketemu siapa? Syekh Nawawi. Oh, saya. Padahal yang nyapu tadi. Yang nyapu tadi. Itu begitulah pembawaan beliau, Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Tadi Ustadz bilang bahwa salah satu pesan dari kitabnya Syekh Nawawi tentang pentingnya ilmu. Oh, iya. Bisa nggak Ustadz detailin apa maksudnya Ustadz? Kenapa sampai dia menekankan untuk penguasaan ilmu? Karena apa yang dikatakan oleh beliau itu sejalan dengan kitab Allah tentunya. Yaitu Allah akan menaikkan derajat hambanya yang beriman dan yang menuntut ilmu. Itu masyhur itu. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Jadi Allah akan meninggikan. Karena artinya apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi itu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam kitabnya. Ya karena memang itu pesan dari Tuhan. Jadi meskipun dengan kalimat lain digubah oleh Syekh Nawawi. Maka dari itu ketika Allah mengatakan kalau berilmu dinaikkan derajatnya, maka Syekh Nawawi mengatakan hal yang sama, bahasa kerennya itu restating in different words, mengatakan kembali dengan kata-kata yang berbeda.
Kira-kira begitu itu. Ustadz, Syekh Nawawi begitu masyhur di tanah Arab. Apa dampak Ustadz Nawawi untuk masyarakat Nusantara pada saat itu? Pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan beliau. Jadi tokoh-tokoh besar di negeri ini adalah murid-murid dari Syekh Nawawi. Pendiri Nahdlatul Ulama itu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau ini murid Syekh Nawawi. Murid Syekh Nawawi. Sehingga banyak kitab-kitab karangan Syekh Nawawi yang diajarkan di pesantren-pesantren NU. Begitu. Lirboyo, kemudian Al-Falah, kemudian Tebuireng dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab-kitab karangan Syekh Nawawi yang dipakai di situ. Bahkan Syekh Nawawi itu selain ilmu tafsir, dia juga menguasai ilmu hadis. Ada salah satu hadis yang menarik, begini. Waktu Nabi dari Mekah, ya, dikejar-kejar kafir Quraisy, itu dia lari ke Madinah. Oke, ini namanya Quraisy. Di Madinah ini ada dua kelompok, namanya Aus dan Khazraj. Perpecah belah ini, 0102 ini. Pecah belah. Tapi setelah Rasul datang, ini dua disatukan, namanya Ansor. Dan Quraisy ini juga berkabilah-kabilah disatukan, namanya Muhajirin. Oke. Nah, Ansor. Kita sebagai orang beriman, itu salah satu hadis ada yang berbunyi, ayatul iman hubbul ansor. Jadi salah satu tanda keimanan itu harus mencintai kelompok yang bernama Ansor ini. Berarti orang yang menolong Nabi Muhammad waktu di Madinah. Berarti kalau kita mau mencintai Ansor, kita nggak punya kesempatan lagi karena orang sahabat Ansor kan pada meninggal semua itu. Ya kan? Hanya ada di abad itu kan. Di abad 6 paling sampai abad 7 juga sudah pada habis semua. Tapi terjemahan tafsiran Syekh Nawawi tentang hadis tadi itu bagus. Jadi Ansor menurut beliau itu bukan hanya orang Ansor yang ada di Madinah, tapi kata Syekh Nawawi di dalam kitab, bawa kitabnya enggak? Al-Futuhatul Madaniyah, beliau mengatakan halaman 10. Wa'lam anna kulaman nasara dinallah fi ayyi zamanin kan fahuwa minal ansor. Siapa saja, kapan saja yang berjuang dengan harta jiwanya, kapanpun, dimanapun, menolong agama Allah, fahuwa minal ansor. Maka dia itu termasuk bagian dari Ansor. Sehingga murid Syekh Nawawi yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, ketika membuat organisasi anak cabang pemuda, maka dikasih nama Gerakan Pemuda Ansor. Itu terinspirasi dari gurunya. Begitu. Baik Ustadz, kita hampir di penghujung acara. Iya. Baik. Ada pesan-pesan atau cerita lagi tentang Syekh Nawawi untuk edisi Ramadan kita pada hari ini? Silakan Ustadz. Jadi mungkin hikmahnya bahwa bangsa kita itu kan sekarang terpuruk. Bangsa Eropa itu juga pernah terpuruk. Baghdad itu dulu kota ilmu. Nah sekarang kan dihabisin sama Amerika, hancurkan. Ketika Baghdad itu sudah mulai ngintip rembulan, pakai teropong hilal. Itu di London itu masih pakai jimat. Kenapa? Ilmu yang membedakan. Jadi Baghdad itu kota ilmu dulu. Sehingga buku belajar bahasa baca Arab, baca Quran, kalau sekarang kan Iqra. Iqra 1, Iqra 2. Yang paling lama itu namanya Qaidah Baghdadiyah. Abata saja. Namanya turutan, nama tempat sininya turutan. Tapi bahasa aslinya itu Qaidah Baghdadiyah. Diciptakan dari Baghdad. Pengembangan ilmu metode bagaimana cara mudah membaca Al-Quran itu. Nah, orang Eropa itu bisa menyalip Asia, khususnya negeri-negeri Islam itu karena mereka melakukan namanya Renaissance. Inti dari Renaissance itu menggali pikiran-pikiran orang asli Eropa. Yunani, Plato,
Aristoteles, Socrates, begitu digali pikiran-pikirannya, dicari mutiara-mutiaranya, kemudian diaplikasikan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, kearifan-kearifan, filsafat-filsafatnya, pemikiran-pemikirannya, maka mereka muncul bangga jati dirinya, we are European people. Kami orang-orang Eropa. Nah, sekarang ini kita perlu lakukan itu. Kita perlu menggali kembali pemikiran-pemikiran orang asli tanah kita, asli negeri kita, yang intelek, yang brilian, kita teliti pemikiran-pemikirannya, maka kita juga harus bisa mengatakan, we are Indonesian, we are Banten, kami orang Banten, kami pengikut Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Dengan begitu, nanti bisa terjadi mobilisasi pemikiran yang lambat laun bisa menjadi mobilisasi gerakan massa yang menggelombang. Begitu. Siap. Baik, sahabat Gelora, mungkin ada banyak yang ingin kita diskusikan untuk mengenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena terbatasnya waktu, kita akhiri. Tapi untuk sahabat Gelora yang ada di rumah, jika ingin mengenal Syekh Nawawi, bisa komentar ya di kolom komentar, supaya nanti bisa, siapa tahu pengen ada jilid keduanya, Ustadz. Insya Allah. Untuk bisa mengenal salah satu tokoh ulama asli Banten yang begitu Nusantara, bahkan mengglobal. Ya. Demikian, tapi satu hal yang ingin saya ingat dari Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa penguasaan ilmu adalah segalanya. Ya. Jadi buat sahabat Gelora yang ada di rumah, kuasai ilmu untuk mencapai sebuah kemenangan. Saya Muhammad Firza, pamit undur diri bersama saya Radik Darmawan. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.